Eh, ya, jadi kalau menurut saya begini, jadi kenapa masih banyak pengangguran, banyak lulusan yang kemudian tidak terserap di dunia industri maupun di dunia usaha. Ini memang kompleks ya persoalannya, bukan hanya persoalan kualitas dari lulusan kita, tetapi ini juga berkaitan dengan persoalan ekonomi secara nasional, bahkan secara global begitu. Nah, tapi kalau kita kembali kepada bagaimana kemudian lulusan-lulusan dari perguruan tinggi, termasuk juga sebenarnya lulusan dari sekolah-sekolah kejuruan ini kemudian bisa terserap di dalam dunia industri, karena memang di lembaga pendidikan kita ini lebih banyak menyiapkan sumber daya manusia untuk kebutuhan industri. Sementara masih sedikit lembaga pendidikan yang kemudian menyiapkan para lulusannya itu untuk menjadi wirausaha atau pengusaha mandiri. Sehingga di satu sisi karena serapan atau kebutuhan eh, sumber daya manusia itu terbatas, tetapi suplainya berlimpah sehingga masih banyak eh, lulusan-lulusan yang kemudian tidak bekerja. Nah, oleh karena itu menurut saya memang selain tadi Prof. Jamal sampaikan harus mengikuti kebutuhan dunia industri dan dunia usaha yang kalau di dalam peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 itu harus berbasis pada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Artinya kurikulum yang didesain oleh perguruan tinggi termasuk juga sekolah kejuruan itu harus berbasis KKNI ini. Agar apa? Agar kompatibel antara kebutuhan tadi dunia industri dengan lulusannya. Tetapi di luar itu menurut saya adalah tadi kewirausahaan itu juga harus masuk di dalam kurikulum sehingga para lulusannya ini nanti ketika keluar tidak kemudian semuanya berbondong-bondong ingin menjadi pekerja, tetapi kemudian mereka siap untuk kemudian membangun atau membuat usaha-usaha baru. Dan saya kira memang ini yang jadi persoalan kita, karena kalau kita lihat persentase wirausaha atau pengusaha di Indonesia itu masih jauh dari ideal dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Orang-orang Indonesia itu kan begitu lulus pasti cita-citanya pengen menjadi PNS, pengen kerja di karyawan swasta dan seterusnya. Tetapi hampir sangat jarang, mungkin 1001 ketika para lulusan ini ditanya pengen menjadi pengusaha itu sangat jarang. Mungkin 1001 yang kemudian akan menjawab seperti itu. Nah, oleh karena itu maka paradigma pendidikan ini menurut saya secara perlahan-lahan harus kita rubah, karena hanya negara-negara yang kemudian ekonomi yang ditopang oleh pengusaha-pengusaha dari dalam yang itu bisa berkembang, tetapi negara-negara yang kemudian hanya menjadi tenaga kerja, maka ketergantungan kita kepada pihak luar juga akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, menurut saya pandemi ini menjadi momentum menurut saya, dengan tadi para lulusan-lulusan kemudian dengan mereka sudah tidak bisa bekerja karena di PHK maupun terbatasnya lapangan pekerjaan, akhirnya kan sekarang banyak yang kemudian mendirikan usaha-usaha secara mandiri. Nah, sehingga ini menurut saya menjadi momentum, dan ketergantungan barang dari luar juga terbatas. Nah, ini saya kira menjadi titik balik bagi para lulusan-lulusan kita untuk dipaksa dalam tanda kutip di situasi pandemi ini. Saya kira Baik. itu sih Mas, menurut pengamatan saya kenapa masih banyak yang belum keserap di tenaga kerja. Yang pertama adalah soal kapasitas mereka yang belum kompatibel karena harusnya berbasis KKN ini, dan yang kedua juga karena persoalan sosial ekonomi di negara kita. Yang ketiga juga kaitannya dengan soal kewirausahaan ini belum masuk atau belum menjadi belum menjadi perhatian utama di lembaga pendidikan kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.